dasar berpikirnya mana? Kan Yesus yang menerangkan. Dia harus pergi Mana? ke sana. Katanya nomor 23 tadi apa? 21-nya apa? Enggak, sekarang 21-nya kan Yesus menyatakan. Yesus menyampaikan. Berarti dalam pikiran Petrus, Sebentar. Yesus akan pergi ke sana untuk apa? Nah, sekarang gini. Di dalam Untuk disalib interaksi itu bukan? Oke, di dalam interaksi komunikasi, Yesus terlebih dahulu membuat pernyataan. Iya, dia ke sana Lalu untuk kemudian, disalib. Oke, pernyataan Yesus, kemudian pernyataan Yesus ditanggapi oleh Petrus. Iya. Dalam Tanggapinya pikiran apa? Petrus. Enggak, dalam pikiran Petrus apa? Petrus bilang Dalam apa? pikiran Petrus, kalau Yesus benar-benar ke sana, Yesus akan disalib. Jadi Betul? Betul? bukan dikatakan di sini, bukan. Jadi di sini di ayat yang ke Matius 16 ayat 22 dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Kenapa dia menarik Yesus? Kenapa dia menarik Yesus? Karena Sebentar, Petrus berpikir Yesus akan disalib. Mana Tidak Yesus disalib, supaya tidak disalib, maka Petrus menarik Yesus, betul? supaya tidak disalib. Menarik apanya? Menarik Yesus ke samping supaya dia tidak ke sana. Karena kalau dia ke sana dia disalib, betul? Nah, ini Betul nggak? menarik. Sebentar, itu menarik untuk apa? Supaya dia tidak kesalib. Salah. Dia di sini Petrus menarik Supaya dia menyampaikan. Nah, dia menyampaikan kepada Yesus bahwa supaya dia jangan disalib. sekiranya apa yang disampaikan Yesus itu Jangan terjadi. Nah, betul. Berarti Ya. Petrus berpikir kalau kamu ke sana, kamu akan disalib. Makanya Petrus adalah orang yang berpihak pada Petrus ini dia punya pikiran supaya Yesus jangan disalib. Iya, betul. Oke. Berarti Makanya Yesus berkata, pikiran Petrus itu bersumber dari iblis. Oke, sekarang begini. Pemikiran Petrus harus bertentangan dengan pemikiran Tuhan. Betul? Iya, betul. Nah, sekarang dengarkan saya. Ketika Petrus menarik Yesus, yang ada dalam pikiran Petrus adalah kalau kamu ke sana, kamu akan disalib. Oke. Pemikiran Tuhan, apakah Yesus akan disalib? Bukan apakah Yesus akan disalib. Yesus menyatakan, bukan berpikir lagi. Ini pemikiran, makanya Yesus mengatakan Dia menyatakan di ayat 21 gini. Dengar dulu, di ayat 21 Yesus dengar sudah dulu. menyatakan. Dengarkan Bukan dulu, berpikir Pak lagi, Pastor. Yesus sudah menyatakan. Dengarkan dulu. Oke, saya Ketika dengarkan. kemudian Yesus mengatakan, "Nyala iblis, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Apa yang dipikirkan oleh standar manusia ketika Yesus masuk ke area bencana? Kena bencana kan? Tapi pemikiran Tuhan, meskipun di sekelilingmu dipenuhi bencana, dipenuhi musuh, aku akan menyelamatkan engkau. Meskipun di kiri kananmu itu ada musuhmu, aku akan menyelamatkan engkau. Sekarang gini, Petrus Kan Tuhan, Yesus dengarkan berdoa. saya. Oke, dengarkan saya dulu. Jadi ini narasinya Yesus menyatakan kepada murid-muridnya mengenai peristiwa bahwa dia akan disalibkan. Nah, dia sampaikan kepada murid-muridnya. Tetapi ada salah satu murid yang keberatan dengan pernyataan itu. Namanya Petrus. Dia keberatan. Bersandar kepada kehendak Bapa kan? Oke. Keberatan. Nah, keberatannya Petrus itu Yesus menjelaskan bahwa keberatannya itu bersumber dari pikiran iblis. Iya, karena dia berpikir Yesus akan mati. Bukan itu pikiran iblis. Bukan dia berpikir. Nah, itu pikiran iblis. Dia bukan Yesus berpikir. akan mati. Tetapi, Iblis berpikir Yesus harus mati. Makanya Petrus iblis punya merasuki pikiran. Yudas. Karena pikiran iblis, Yesus harus mati. Pikiran tentara Romawi, Yesus harus mati. Pikiran ahli Taurat, Yesus harus mati. Itu pikiran Tuhan atau pikiran iblis? Oke, dengarkan saya dulu. Pikiran Petrus, pikiran Petrus adalah merespon apa yang disampaikan oleh Yesus. Pikiran iblis apa, Bang? Pikiran iblis Yesus harus mati. Pikiran Petrus
sebentar kita bahas konteks ini dulu. Pikiran Petrus ialah, ya, Petrus berpikir supaya apa yang telah disampaikan oleh Yesus mengenai bagaimana cara dia akan disalibkan, Petrus berpikir supaya hal itu jangan terjadi. Makanya Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu tuh hal yang mana? Penyaliban. Iya. Nah, berarti Petrus berpikir hal Yesus itu, akan disalib. Nah, hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Jadi Petrus berpikir bahwa jangan sampai itu terjadi padamu. Karena Jangan dia sampai tidak terjadi ingin padamu. Jangan sampai terjadi padamu Tuhan. Iya. Tetapi si Yesus menyingkapkan, hai Petrus, yang kau pikirkan tuh sumbernya dari iblis. Ya betul. Sekarang begini. Orang yang menolak dengar. penyaliban Yesus sama pikirannya dengan Petrus. Untuk mengkonfirmasi itu sekarang begini. Iblis merasuki Yudas itu apa pikiran iblis? Apanya? Konfirmasi bagaimana? Iblis merasuki Yudas. Apa yang ada dalam niatan iblis? Oke. Sekarang gini, saya pertegas lagi. Yesus menyampaikan. Pertanyaan saya tolong dijawab. Iblis merasuki Yudas, apa yang ada dalam pikiran iblis? Ya, kalau Imam konteksnya, kepala mahkamah agama, orang ahli Taurat melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat, apa yang ada dalam pikiran mereka? ya, mereka itu didorong oleh perilaku iblis. Nah, iblis memikirkan rencana apa? Yesus bisa? Oke, iblis Ayo. bukan Yesus disalib, enggak. Jadi apa dan apa yang direncanakan iblis untuk Yesus? Oke. Apa? Iblis merencanakan, sebentar. Iblis merencanakan pembunuhan. Nah, sekarang apakah itu rencana Tuhan? Apanya? Membunuh bukan rencana Tuhan. Sudah. Ya, Sudah. membunuh bukan rencana Tuhan. Sudah. Tetapi berarti, penyaliban, berarti penyaliban adalah rencana Tuhan. bagaimana ceritanya pembunuhan penyaliban? Ya, harus bedakan itu, antara. Pak Pastor. Enggak segini. Pak Pastor, dengarkan. Harus Penyaliban bedakan itu, saudara, penyaliban itu hukuman atau berkat? Apanya? Penyaliban. Hukuman. Hukuman. Apakah Tuhan ingin menghukum Yesus? Yesus datang untuk dihukum memang. Di mana dalilnya? Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ya jelas. Engkau Yang akan saya memberi minta nama sebentar. dalilnya. Ya, Yang saya dalilnya. minta dalilnya. Matius 1 ayat 20. Yesus datang itu bukan untuk dihukum. Yesus Siapa datang bilang? untuk didengar. Begitu Mana besar ada? kasih karunia Matius Tuhan akan 20. dunia ini. Oke, saudaraku dengar saya jawab. Aduh, parah ini. Matius Anda mengatakan 20. bahwa Sebentar, iblis dengar saya. berpikir, Sebentar. berpikir untuk membunuh Yesus. Apakah Tuhan narasi. juga berpikir untuk membunuh Yesus? Tidak, Oke. kata Anda. Narasi saudara digugurkan oleh pernyataan Yesus. Apa Matius narasi 20 Yesus? ayat 28. Silakan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Dan memberikan nyawanya Dengarkan. untuk menjadi tebusan bagi semua. Dengar, semua bagus. orang. Anda diam, Anda Ya. diam. Saya jelaskan pernyataan Yesus itu. Oke. Anda diam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus. Apa alasannya? Sebentar. Alasannya? Berhasil mereka membunuh Yesus. Tunggu. Apa alasannya? Saudara jawab saya. Berhasil Dengar mereka membunuh dulu Yesus. penjelasan saya, Oke, Bung. silakan. Orang-orang Yahudi mengatakan kalau kita biarkan Yesus seorang diri, kalau kita biarkan Yesus melakukan hal ini, maka seluruh bangsa kita akan dirampas oleh Romawi. Betul? Di mana ayatnya? Nah, ini pastor harus belajar. Dirampas oleh Yohanes 11 nomor 37 Anda baca sampai kepada nomor 45 sampai nomor 57. 37. Sorry. 45 sampai 57 Anda baca. 45. Ya, Yohanes Ada orang 11. di antara Yahudi yang datang. Yohanes 11 toh? Yes. Ayat berapa? 45. Anda baca 45. Ya, banyak di antara Silakan. orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Ya. Oke, Terus? 45. Tetapi ada
ada orang yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat sebab orang ini membuat banyak mujizat. Lalu terus apabila kita biarkan dia, maka semua orang yang percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Nah, itu. Apa maksudnya? Maksudnya gimana? Yesus kalau semakin banyak bermujizat, akan semakin banyak orang percaya kepadanya, dan orang-orang Romawi sang penjajah penguasa kala itu akan datang merampas mereka, merampas tempat suci mereka, merampas bangsa mereka. Maka demi supaya itu tidak terjadi, Yesus berdoa kepada Tuhannya, Bapak, sekiranya mungkin, sekiranya mungkin cawan ini, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat datang memberikan kekuatan kepada Yesus. Maka ketika Anda mengatakan merelakan dirinya untuk banyak orang, menebus banyak orang, itulah yang dimaksud. Dia rela terangkat ke langit demi untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Bukan digerek, tapi diangkat ke langit. Itu maksudnya dalil itu. Satu pertanyaan saya. Silakan. Ya, dari yang ayat yang saudara sampaikan tadi, bahwa orang Romawi akan merampas tempat sucinya orang Yahudi. Dan bangsa mereka. Berhasil tidak orang Romawi meruntuhkan bait tidak Allah? Berhasil karena Yesus terangkat ke langit. Tahun 70, Jenderal Titus. Ini bercerita tentang masa Yesus, Cak Ayu. Ini berbicara mengenai tahun 70. Yesus masih ada nggak di situ? Tahun 70. Yesus masih ada nggak? Iya. Tahun 70 Yesus sudah naik ke masih surga. ada. Itu makanya. Itu makanya yang saya maksud. Pertanyaan saya tadi, berhasil atau tidak? Pada saat itu tidak. Lalu Yesus terangkat ke langit, merelakan dirinya terangkat ke langit, berhasil demi tidak? Untuk supaya murid-muridnya kemudian tidak berhasil dirampas pada saat itu. Orang Romawi pada saat itu tidak berhasil. Kenapa? Pada saat karena kapan? Dengar, orang-orang Yahudi berusaha melenyapkan Yesus, betul? Dengar dulu. Orang-orang Yahudi, dengar. Kalau bicara masa, sebentar. Orang-orang Yahudi berupaya membunuh Yesus, betul? Berhasil? Tidak berhasil. Mantap. Tidak berhasil. Berarti lalu yang berhasil. Keluar dari kubur siapa? Berarti apa? Rencana iblis berhasil atau gagal? Gagal. Mantap. Sekarang yang keluar dari kubur siapa? Apa? Siapa yang keluar dari kubur? Orang-orang Yahudi. Siapa yang keluar dari kubur? Seandainya Tuhan bisa dilihat secara fisik, konsep keimanan akan berubah drastis. Manusia tidak lagi percaya, melainkan tahu. Ini akan menghapus ruang untuk keraguan, sekaligus menghilangkan nilai dari ujian moral dan spiritual, karena kepastian visual akan memicu kepatuhan yang didasari rasa takut atau takjub, bukan ketulusan. Secara filosofis dan teologis, ada beberapa pandangan jika hal ini terjadi. Kehancuran fisik dan banyak literatur agama seperti Nabi Isa, wujud atau kemuliaan Tuhan yang absolut sangat melampaui kapasitas mata dan energi manusia, sehingga melihatnya secara langsung diyakini akan menghancurkan fisik manusia itu sendiri. Hilangnya ujian kehidupan. Esensi hidup di dunia adalah beriman kepada yang gaib. Jika Tuhan terlihat jelas, tidak akan ada lagi konsep pahala, karena manusia akan otomatis berbuat baik dan taat karena melihat wujudnya secara langsung. Perubahan moralitas. Manusia mungkin akan memahami aturan moral bukan karena kesadaran atau cinta, melainkan karena takut akan wujud fisik Tuhan yang berkuasa tepat di depan mata. Dalam teologi Islam, misalnya, wujud Allah adalah zat yang maha gaib, tidak terlihat di dunia, namun terdapat keyakinan bahwa manusia dapat merasakan kehadirannya melalui tanda-tanda ciptaannya, serta harapan bagi orang beriman untuk melihatnya di akhirat kelak.